semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku mau membahas satu kasus yang menyita banyak perhatian dan juga simpati masyarakat Indonesia, yaitu kasus Arya Daru Pengayunan atau kasus diplomat Kementerian Luar Negeri. Daripada lama-lama, kita langsung aja ke pembahasan yang lebih mendalam. Arya Daru merupakan seorang suami, ayah, dan juga diplomat muda. Dia lahir pada 5 Juli 1986. Dia lulus dari Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Selama menempuh karir di Kementerian Luar Negeri, Arya bisa dibilang memiliki karir yang cemerlang karena dia udah pernah ditugaskan ke berbagai negara seperti Myanmar, Timor Leste, dan juga Argentina. Pada tahun 2025, Arya ditugaskan sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri. Informasi ini adalah informasi yang kami kumpulkan dari berbagai sumber dan juga LinkedIn pribadi dari Arya Daru. Pada 8 Juli 2025, Arya ditemukan meninggal di kamar kosnya yang berlokasi di area Menteng. Dia ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Wajah Arya tertutup dengan plastik dan dililit dengan lakban. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Wira Satya Triputra, dia mengatakan terpantau CCTV bahwa sehari sebelum ditemukan meninggal di kamar kosnya, Arya Daru masih menjalankan aktivitas sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri. Sehari sebelum ditemukan meninggal, 7 Juli 2025, Arya Daru masih ngantor ke Kemenlu. Hari itu dia berangkat kantor sekitar pukul 7:03 dan tiba di kantor Kementerian Luar Negeri sekitar pukul 7:20. Aktivitas berjalan seperti biasanya. Kemudian pada sore harinya, Arya sempat mengunjungi Grand Indonesia untuk berbelanja dan dia di sana sampai pukul 17:52. Sekitar pukul 21:39, Arya Daru kembali lagi ke gedung Kementerian Luar Negeri. Dalam rekaman CCTV terlihat Arya Daru naik ke lantai 12. Lantai 12 ini merupakan rooftop dari gedung tersebut. Dia datang dengan membawa tas ransel dan juga tas belanjaan dia dari Grand Indonesia. Nah, disinilah kejanggalan mulai terjadi. Arya berdiri di rooftopnya Kemenlu itu cukup lama, guys. Dia di sana sekitar 1 jam 26 menit. Berdasarkan CCTV yang beredar dan juga keterangan dari kepolisian, Arya sempat menoleh ke bawah dan mencoba untuk memanjat pagar sebanyak 2 kali. Hal inilah yang memicu banyak interpretasi yang menduga Arya seperti gelisah ataupun ketakutan, atau mungkin seperti yang dikatakan oleh polisi bahwa dia mencoba untuk melompat. Setelah berada di sana selama 1 jam lewat 26 menit, Arya pun turun ke bawah. Tapi yang anehnya, dia itu meninggalkan tas yang dia bawa tadi, tas ransel dan juga tas belanjaan dari Grand Indonesia. Selanjutnya, Arya turun ke bawah dan memesan taksi. Dari rekaman CCTV kos ini juga terlihat bahwa Arya pulang ke kosnya. Nah, dia juga sempat membuang sampah setelah dia pulang itu. Kemudian pada 8 Juli 2025, Arya ditemukan meninggal di kamar kosnya oleh petugas kos. Dia ditemukan dengan kepala yang tertutup plastik dan terlilit lakban kuning. Tubuhnya tertutup selimut di kasur. Penemuan ini tidak lepas dari peran istrinya Arya yang mencoba untuk mencari suaminya yang tidak merespon video call ataupun tidak memberikan kabar setelah memesan taksi. Istrinya ini memberikan permission ataupun izin untuk petugas kos masuk ke kamar Arya dan mengatakan bahwa dia akan menanggung biayanya asalkan suaminya ini dipastikan baik-baik aja di sana. Dalam rekaman CCTV terlihat penjaga kos dan juga 1 orang lainnya ini mencoba untuk mencongkel jendela kamar Arya dan mengambil kartu kamar ataupun kunci kamar, dan begitulah cara pintu dibuka. Dan pada saat memasuki kamar, penjaga kos menemukan Arya sudah meninggal dengan kondisi kepala yang terlilit lakban. Lilitan lakban di kepala Arya ini membekap wajahnya dari arah kanan ke kiri dan berakhir di area leher. Nah, lilitan ini juga belum terputus, jadi lakbannya ini belum digunting gitu, jadi masih ada di sana. Berdasarkan hasil penyidikan di TKP, hanya sidik jari Arya yang ditemukan di wilayah tersebut, baik itu di lakban ataupun barang-barang di sekitarnya seperti spray, gelas kaca, dan barang lainnya. Tidak ditemukan sidik jari orang lain. Menurut keterangan kepolisian, lakban yang digunakan ini sama dengan lakban yang dibeli oleh Arya Daru di toko merah di Yogyakarta bersama istrinya sekitar bulan Juni 2025. Lakban yang sama juga disesuaikan dengan lakban yang melilit Arya. Berdasarkan hasil otopsi, tim forensik menemukan adanya gambaran jejak yang menunjukkan kekurangan oksigen
oksigen akut pada jantung Arya. Jejak sendiri merupakan istilah yang merujuk pada kerusakan pada tingkat sel atau organ dalam tubuh. Nah, sebelum ditemukan meninggal, Arya ini kontak terakhirnya itu sekitar pukul 21 malam. Dia sempat berkomunikasi dengan istrinya. Namun sekitar jam 5 pagi, istrinya Arya ini mencoba menelpon tapi tidak ada respon. Nah, disinilah kecurigaan istri Arya berujung pada pembongkaran kamar dari Arya. Menurut kesaksian penjaga kos, dia diminta oleh istri Arya untuk menobrak pintu kamarnya. Istrinya mengatakan, "Dobrak aja Pak, saya siap mengganti semua kerugian." Tapi pada saat itu penjaga kos mengatakan bahwa dia mau minta izin dulu sama yang punya kos. Sebelum pintu didobrak sekitar pukul 12.30, istrinya Arya juga sempat untuk menelpon suaminya tapi tidak ada respon. Nah, jam 5 itu juga dia menelpon dan terus-terusan menelpon tapi juga nggak ada respon. Sebenarnya pada saat itu penjaga kos juga agak bingung ya, karena kondisi pintu kamarnya Arya ini lampunya itu dimatiin. Jadi dia agak bingung, biasanya kalau ada orang tuh pasti lampunya nyala, tapi ini lampunya dimatiin. Jadi dia agak bingung, makanya dalam CCTV dia itu sempat memeriksa kamar Arya. By the way, kosannya Arya ini termasuk kosan elit yang memiliki satu kartu akses atau satu kunci akses yang cuma dimiliki oleh Arya. Kosnya juga pun dilengkapi dengan 15 CCTV yang terletak di beberapa sudut kosan. Jadi bisa dibilang ya cukup aman lah ya. Cuman nggak tahu CCTV-nya ini berfungsi semua atau enggak. Hasil penyidikan menyatakan bahwa Arya Daru ini meninggal karena dia mengakhiri hidupnya sendiri. Artinya meninggalnya Arya Daru ini tanpa sebab orang lain. Namun di sisi lain, pihak keluarga belum sepenuhnya menerima pernyataan ataupun hasil penyidikan ini. Walaupun istrinya ini nggak langsung berkomunikasi sama Vers, namun lewat iparnya Arya disampaikan bahwa mereka masih meyakini bahwa Arya tidak mungkin meninggal dengan cara yang disebutkan itu. Hal ini dilatar belakangi oleh keyakinan keluarga yang menilai bahwa Arya ini merupakan orang yang baik, berdedikasi tinggi, dan dia juga memiliki kepedulian yang tinggi kepada orang lain. Jadi dengan karakter tersebut tidak mungkin dia memilih cara seperti itu. Begitupun dengan masalah dugaan pekerjaan, mereka meyakini walaupun ada masalah dan itu berat, Arya mampu melewati hal tersebut. Apalagi komunikasi Arya dan juga istrinya ini bisa dibilang cukup lancar. Berdasarkan kronologi yang aku ceritain tadi, ada beberapa kejanggalan dari kasus ini. Yang pertama itu tas ransel dan juga tas belanja yang dibawa oleh Arya ke gedung Kementerian Luar Negeri itu nggak dibawa pulang sama dia. Jadi tas ini ditemukan di tangga darurat gedung Kementerian Luar Negeri. Tas tersebut berisikan barang-barang milik Arya seperti pakaian baru, laptop, note, dan juga belanjaan dia di Grand Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa tasnya di sana? Apakah dia lupa atau gimana? Kejanggalan yang kedua itu ialah kejanggalan timing Arya Daru di rooftop Kemenlu pada malam yang sekitar pukul 21.39 yang aku ceritain tadi. Nah, ini juga dipertanyakan ngapain dia 1 jam 26 menit di sana. Kejanggalan yang ketiga itu adalah kejanggalan dugaan dia hidupnya sendiri itu kan. Nah, ini juga masih dipertanyakan dan dinilai janggal karena Arya sendiri dia sudah mempersiapkan kepindahan dia ke Finlandia dan rencananya dia juga mau membawa keluarganya pindah di sana. Dan dari beberapa sumber kami melihat bahwa keluarganya juga excited untuk pindah ke sana. Persiapan pun hampir dibilang 100%, di mana mobilnya Arya aja udah dijual untuk persiapan pindah ini. Arya juga udah berencana untuk membuat surat izin khusus untuk rally mobil. Nah, hal inilah yang membuat keluarga makin gak yakin bahwa Arya hidupnya itu seperti itu. Kemudian hal janggal lainnya itu munculnya sosok Farah Yuliani. Siapakah Farah Yuliani? Nah, ini juga masih dipertanyakan siapakah dia. Tapi sehari sebelum kematiannya Arya Daru, tepatnya 7 Juli 2025, Farah dan juga Arya sempat menghabisi waktu bersama di Mall Grand Indonesia. Setelah itu keduanya sempat memiliki tujuan ke bandara, tapi Arya Daru secara mendesak putar balik dan kembali ke gedung Kemenlu. Hubungan antar keduanya ini menjadi privasi keluarga dan hanya untuk diselidiki dan tidak dipublis apa kaitan Farah Yuliani dan juga Arya Daru. Kemudian hal janggal lainnya itu ialah ponsel dari Arya Daru ini menghilang dan keluarga sangat concern dengan hal ini karena dengan ditemukannya ponselnya Arya Daru diharapkan memecahkan puzzle dari kasus Arya Daru. Nah, tapi sayangnya ponselnya ini menghilang. Hal janggal lainnya itu ialah ada 15 kamera CCTV yang tersebar di kosannya Arya Daru yang
memantau siapa aja dan kegiatan apa aja di kosan tersebut. Tapi yang tersebar itu hanya satu POP yang dinilai juga memiliki blind spot. Tapi mungkin juga CCTV-nya itu nggak disebarkan tapi dijadikan untuk penyidikan aja, tapi nggak disebarkan ke umum. Nah, menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Oke guys, itu aja kronologi dan juga asumsi publik terkait kasus Arya Daru. Hingga hari ini kasusnya itu masih diselidiki intensif ya guys, dan keluarga juga masih mendesak kejelasan dari kasus ini. Begitupun dengan publik yang terus mendesak kebenaran. Nah, apakah kematian dari Arya ini akan menjadi satu dari banyak misteri yang tidak terpecahkan atau akan ada yang ditangkap? Nah, menurut kalian apakah Arya memang dirinya sendiri atau mungkin ini merupakan kasus pembunuhan? Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Oke guys, itu aja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. See you to another video.